Makasih, Bu. Ibu-ibu kita akan baca kita gitu. Ya, kita akan baca dalam kitab Bilangan 10 sampai 12 ya, Bu. Bu. Satu orang 3 ayat ya, karena ini cuma pendek sih bacanya. Urutan yang pertama ya. Oke, yang pertama Dorea. Bu Joli bantu ya, Dorea. Bu DP. Ini ikut yang di layar aku ya, Bu. Dorea, DP, Dewi, Sofi, Bu Elizabeth, Bu Nace, Bu Eka, Setia, Terus Bu Ellen ya. ya Bu Ellen, Bu Adel, Bu Ayu, Bu Ance ikut baca Bu, Ya, udah. Saya tulis aja. Bu Dona, Dede. Dede, Ling, Bu Joli, lalu aku. Jadi di ini ya, di mana di chat saya ulang ya, biar nggak lupa. Dorea, lalu DP, Dewi, Dewi, Sofi, Bu Elizabeth, Bu Nace, Bu Eka, Bu Ellen, lalu Adel, lalu Rahayu, Ance, Dona, Dede, Lingling, Joli, Marina. Nanti yang setelah ada Bu Adel lalu Dorea ini diabaikan aja ya. Saya tulis Dorea 2 kali masalahnya. Oke. Oke Bu, silakan. Oke, silakan. Dorea. Ah, Dorea tiga, dulu. ya, Tiga, tiga tiga ayat. ayat. Ya. Oke. Bilangan pasal 10, semboyan nafiri. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ayat 3, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Ayat 4 sampai dengan 6. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 5. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. 6. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Amin. Ayat 7, tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. 8, nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Ayat 9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Amin. Ayat 10, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Berangkat dari Gunung Sinai ayat 11, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Ayat 12, lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Amin.
Bu Elizabeth. Oh, saya ya. Ya. Ayat yang ke-13. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. 14. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. 15. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Nathaniel bin Suar bin Suar. 16. Yang mengepalai laskar suku Bani Jebolon ialah Eliab bin Helon. 17. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. 18. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elzur bin Sedeur. Amin. Ya, 19. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyaddai. 20. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elsyaf bin Rahuel. 21. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Amin. Ayat 22. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. 23. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. 24. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Amin. Ayat 25. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyaddai. Ayat 26. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Ayat 27, yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Amin. Ayat 28, itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka. Ketika mereka berangkat 29, lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan. Ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. 30. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Amin. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. 32. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Amin. 34. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. 36.
Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Amin. Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 3, api Tuhan. Ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat 3, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Amin. Tuhan berjanji memberi daging. Ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Amin. Ayat 7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. 8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Ayat 9, dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Amin. Ayat 10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal itu dipandang jahat oleh Musa, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti hak pengasuh mengamangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Ayat 13, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi 18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Amin. Ayat 19, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bahkan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? 21, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya.
Amin. Ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah dianggap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? 3, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat ke-70 orang tua-tua, ayat 24, setelah Musa datang keluar, disampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Amin. Di unmute Bu Elizabeth. Oh. 25. Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 27. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Amin. Ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, celahlah mereka. 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. 30. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Burung puyuh 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari berjalan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Amin. 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Bilangan 12, pemberontakan Miriam dan Harun. Ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Amin. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat 3,
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Ini jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Amin. Itu tempat makan di Delapan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Amin. 11. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak bujur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Amin. Langsung ke link-link kayaknya. Bu Dedek tadi mental. Ayat 14 ya. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ayat 15, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ayat 16, kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Kita udah selesai membaca. Shalom Bu Ceti, selamat bergabung. Kita udah selesai baca bilangan 10 sampai 12. Kita dengar. Kita merunkan sebentar ya. Oke.
Shalom Ibu, apakah yang ada yang dapat terima dalam pembacaan kita saat ini? Ada yang mau bagikan terima? Adakah yang mau bagikan terima? Ibu dia udah senyum-senyum, Bu. Apakah Ibu dapat terimanya, Bu? Saya dulu Ibu deh dulu. sambil nunggu yang lain ya. Ibu Joli, Saya silakan. remanya itu di bilangan 11 ya Bu ya, di bilangan 11 mengenai api Tuhan. Di bilangan 11 saya baca di bilangan 11 saya baca ya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Di situ saya mendapatkan bagaimana orang Israel itu ya, yang pembelajaran saya lihat bagaimana orang Israel itu menyalahkan Tuhan karena nasib buruk mereka gitu. Nah, akibatnya apa? Tuhan murka. Nah, di sini sebenarnya Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa dia itu berkuasa gitu atas hidup orang Israel gitu. Jadi ini pembelajaran juga pastinya ya untuk kita semua bahwa kita mulai apa ya, jangan bersungut-sungut gitu ya. Jangan bersungut-sungut. Sebenarnya ketika kita bersungut-sungut gitu ya, tidak akan ada terjadi apa-apa. Jadi kebalikan dari bersungut-sungut itu adalah bersyukur gitu ya, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Dan kalau kita benar-benar peka, sebenarnya ketika kita melawan bersungut-sungut atau kita belajar bersyukur dalam setiap situasi apapun seperti yang dialami oleh orang Israel ini, sebenarnya juga Allah menunjukkan banyak hal di hadapan kita. Cuman kadang-kadang kita merasa kurang peka dan kita itu terlalu banyak nuntut gitu ya, terlalu banyak maunya sehingga lupa bersyukur, sehingga kadang tidak peka bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah banyak melakukan hal yang luar biasa di hidup kita. Itu aja Bu Marina, rema yang saya dapat. Jadi di bilangan 11 Makasih Bu ayat Joli. 1. Terima kasih. Bagi ibu-ibu kita harus belajar banyak bersyukur ya Bu. Apapun juga itu kita harus banyak belajar bersyukur. Makasih Bu Joli. Adakah yang lagi mau bagi rema? Ibu-ibu. Bu, Shalom. Bu Eka, ya. Silakan Ya. Bu. Saya di bilangan 12 ya. Ini Tuhan benar-benar keras terhadap orang yang mengejek Musa sebagai hamba yang diurapinya. Ya, sebagai pemimpin dan yang dipilih Tuhan sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Dan kalau aja ada yang mengejeknya, pasti di sini Tuhan marah gitu ya. Di sini di ayat 6 sampai 10, saya bacakan sebentar ya. Lalu berfirmanlah, ia ini Tuhan ya, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Mereka itu Harun dan Miriam ya. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, Tuhan itu tidak mau sepertinya kita mengejek orang yang diurapinya gitu, seperti pemimpin agama. Itu kita sebenarnya tidak pantas untuk mengejek dia karena dia diurapi Tuhan gitu ya. Nah, ini yang saya dapat terima dan memang merema dalam hati saya supaya kita tidak gampang mendiskreditkan seorang hamba Tuhan gitu sih, karena Tuhan yang memilih dia gitu. Makasih. Terima kasih Bu Eka. Ya benar ya Bu. Iya. Kalau kita sebagai
apa ya jemaat lah, anak-anak Tuhan gitu kan. Iya, Kita harus menopang hamba-hamba Tuhan ya, bukan menjelekkan, bukan betul. yang satu yang oh yang ini bertalenta ini, tapi kita harus sama ratakan. Kita kan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu-ibu juga Tuhan kan, kita kan bisa melihat kan ya ajaran yang baik yang tidak baik juga seperti apa ya gitu. Ada yang tidak baik ya kita doakan ya kan seperti itu. Bukan Iya, kita betul. saling merendahkan atau apapun juga itu, tapi kita harus menolong mereka dengan doa ya. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu Ya, Eka. Apakah ya. ada lagi Bu Ibu? Saya, Bu. Ya, Bu Dede silakan. Saya dapatnya dari Bilangan 11, Bu. Bilangan 11 ayat 20. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Luar biasa ya, Allah sampai mengatakan seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari atas, itu sungut-sungut orang Israel ya, dan mereka bilang, untuk apa kita keluar dari Mesir kalau misalnya nanti di sini tuh malahan kita kurus kering dan kelaparan. Mereka malahan minta daging gitu kan. Nah, di sini kan kita korelasinya ada dengan Ulangan 6 ayat 16 ya. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata-kata yang tadi Bu Joli juga bilang tentang sungut-sungut, orang Israel itu bersungut-sungut karena keinginannya tidak terpenuhi. Itu mereka bosan dengan mana dan mereka ingin minta daging. Tapi di situ juga Musa sempat ngomong begini, masakan orang-orang segini banyaknya kirim daging yang seperti apa? Kambing domba, ikan-ikan pun kalau misalnya ada, nggak akan cukup untuk mereka makan sebulan gitu kan. Sampai Tuhan bilang, kamu tidak tahu bahwa aku tuh berkuasa gitu kan. Dengan kata lain ngomong seperti itu. Jadi bahkan dikatakan bukan hanya sehari, 2 hari, tapi setahun ya. Benar ya? Mana? Benar ya? Tadi teh sebulan, sorry, genap sebulan Sebulan. lamanya. Genap sebulan lamanya bahkan dikatakan sampai keluar dari hidungmu. Oh my God. Kebayang ya, dari hidung keluar, kemudian sampai kita makan daging itu enak gitu karena terus-terusan kan blenger juga ya. Jadi kalau memang misalnya orang Israelnya seperti itu kan dengan kata lain dia itu udah dapat itu 2 loh batu yang mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, malah dia mencobai gitu kan. Jadi ya itulah namanya orang manusia kadang-kadang suka ingin mencobai gitu kan dengan keinginannya bukan dengan kebutuhannya. Karena kan kalau kebutuhan pasti Tuhan kasih. Tuhan kasih mereka butuh makan, Tuhan kasih mana. Tapi karena mereka punya keinginan untuk makan daging, akhirnya Tuhan kasih gitu kan. Tapi dengan kata lain kalau bahasa Sunda sih nyungkun ya. Nyungkun itu sok sana sampai puas sampai blenger gitu. Silakan. Dengan kata lain berarti orang Israel itu sudah melanggar hukum Allah ya tentang mencobai Tuhan Allah kita. Itu aja sih berkatnya. Jadi kita harus waspada ya. Harus hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Jangan sampai nanti Tuhan ngomong seperti itu. Silakan sok dikasih diizinkan sampai kamu muak. Kebayang sampai kayak gitu ya. Itu aja Harus Bu. bisa membedakan ya Bu, kebutuhan sama Uh-uh. keinginan kayak gitu Betul, ya. harus Makasih, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. makasih Bu DP. Aku juga dapat sih yang di ayat 11 ini yang bilangan 11 ayat 23 itu ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan ini? Itu sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saya juga sangat terberkati dengan firman Tuhan ayat 23 ini ya. Kayak memang di situ kan Musa yang awalnya kan kayak ada sedikit bimbang sama gitu kan. Ayat per awal ayat setelah berapa sebelumnya. Tapi Tuhan berkata kayak masakan kuasa Tuhan akan kurang. Nah, itu kan. Untuk melakukan itu, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Wow, aku kayak apa ditegur gitu kan. Apakah kayak itu kayak buat aku sendiri kayak ditegur gitu kan. Apakah kuasa Tuhan itu kurang gitu kan. Firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi aku harus kayak kayak ditegur buat jangan bimbang, jangan ragu, harus percaya gitu kan. Percaya kan tentang kuasa Tuhan, tentang apa yang dikatakan Tuhan ya. Firman Tuhan kan itu ya dan amin yang dalam hidup aku. Ya, ya hidup aku itu kayak aku kayak ditegur, kayak ditampar. Harus benar-benar percaya, percaya jangan bimbang, jangan ragu. Benar-benar menyerahkan hidup aku benar-benar seutuhnya sama Tuhan gitu kan. Gak boleh miring ke kiri ke kanan, harus benar-benar fokus ke depan gitu kan. Ya puji Tuhan,
Makasih Bu Dede. Apakah ada lagi yang mau sharing yang dapat terima? Sofi, ketawa-ketawa dari tadi Sof. Aku ya, Dapat oh, apa Sof? Kak Marina izin. Ini Bu Ellen ini. Bu Ellen Oh, Bu Ellen. Oke. sudah di spot, baru nanti Sofi ya. Silakan Bu. Oke. Ya, yang saya dapatkan dari bilangan 11 juga. Ya, saya dapatkan dari ayat 10 sampai dengan ayat ke-17 ya. Di sini bagaimana Musa sedih. Musa sedih melihat bangsanya menangis karena tidak mendapatkan daging gitu ya. Nah, kemudian karena kesedihannya itu dia menjadi marah kepada Tuhan. Dia bilang memangnya aku yang mengandung gitu ya. Di sini mana? Akukah ayat yang 12 ya, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Di sini saya dapatkan bahwa Musa ternyata capek dan lelah gitu, sepaneng ya menghadapi bangsa yang menakutkan di mata dia, sekian ribu orang, kemudian dia di padang gurun yang gersang segala macam dengan masing-masing punya kebutuhannya sendiri-sendiri dan dia harus menanggung itu semua. Dia sedih, marah karena dia merasa dia tidak mampu. Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan memberikan tanggung jawab buat kita, itu Tuhan tidak akan lepaskan kita. Di sini Musa dibantu oleh Tuhan dengan apa? Musa harus siapkan orang-orang yang dia harus kumpulkan, orang-orang pilihan, kemudian orang-orang itu diberikan hikmat yang Tuhan kasih ke Musa, diberikan sebagian hikmat kepada orang-orang itu untuk bersama-sama bekerja sama dengan Musa membawa bangsa Israel ke negeri yang Tuhan siapkan gitu. Jadi di sini pelajaran yang saya dapati bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan dilepas gitu. Kalau dalam marketplace, di dalam pekerjaan gitu ya, kita sebagai pemimpin gitu dengan masing-masing karyawan itu punya sekitar 40 pikiran yang harus kita kelola gitu supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan yang kita bagikan kepada mereka gitu. Tuhan nggak meninggalkan kita sendiri gitu, tapi Tuhan menyiapkan kita, Tuhan memampukan kita gitu. Kalau kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan punya tujuan satu, bahwa kita bisa menjadi berkat, kita bisa membawa orang-orang yang di bawah pimpinan kita itu ke satu kesejahteraan. Kalau kita bekerja yang kita goal kita adalah kita mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan gitu. Nah, itu Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tapi Tuhan memampukan kita. Itu yang saya dapatkan di firman Tuhan ini yang dari pasal 11 ayat 10 sampai dengan 17 itu. Demikian Ibu Marina. Makasih Bu Ellen. Ya, kita tahu kan segala sesuatu dalam kita itu kan Tuhan nggak akan pernah memberikan kekuatan yang melebihi kemampuan kita kan gitu. Kita punya batas tertentu. Tuhan tahu batas kemampuan kita kayak mana gitu kan. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu Ellen. Ya, Sofi. Silakan Sof. Salam Ibu, terima kasih Kak Marina. Puji Tuhan, baca pasal 10 sampai 12. Saya dapat berkat luar biasa dari firman, dari keseluruhan pasal ini. Kayak saya dibukakan untuk berpikir ikut Tuhan itu luar biasa. Untuk mengajarkan kita menjadi orang yang taat. Ini sedikit kesaksian saya,
mengikut Tuhan itu terlalu banyak rintangan, tapi bagaimana kita kalau kita bersalah sama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai saya di setiap perjalanan itu. Apa semenjak saya ikut Tuhan itu di tempat ini itu saya karena saya sendiri seorang yang beda sendiri paling beda gitu. 8 tahun di sini itu sebelum saya ikut Tuhan tuh netral-netral aja hidup nyaman itu. Tapi selama saya ikut Tuhan untuk berapa ini banyak sekali teror-teror yang saya dapat. Sebenarnya pengen jadi curhat nanti. Apa kayak tadi pagi contohnya, sebenarnya sering banget saya mendapatkan teror itu yang kadang membuat saya takut untuk mundur dari ini semua gitu. Eh, yang barusan aja tadi pagi kayak saya hampir difitnah eh, curi dompet orang, yang dompet itu dalam keadaan di rumah saya gitu kan. Itu karena orang itu nggak suka sama saya dengan saya sekarang menjadi seperti ini. Bagaimana cara orang itu untuk mengusir saya di tempat ini? Kadang kalau kita sering dapat teror-teror kayak gitu, untuk lemah lemah dalam iman tuh pasti gitu. Tapi saya mencoba untuk, saya percaya Tuhan membawa saya di perjalanan, setiap perjalanan saya yang Tuhan berikan ini itu adalah mengasah saya untuk menjadi manusia yang taat, yang sabar akan semua yang cobaan-cobaan yang Tuhan kasih, untuk Tuhan pakai suatu saat yang seperti di pasal-pasal yang Tuhan janjikan tanah perjanjian itu. Dan saya yakin di pasal ini tadi saya membaca kayak saya dikuatkan gitu tentang teror-teror yang saya hadapin, sampai rumah dikunci, saya di dalam, saya nggak bisa keluar karena itu dikunci dari luar. Terus tadi pagi saya hampir kena fitnah orang, apa eh, ya kalau kita ceritakan keseluruhan sebenarnya ngeri, cuma mau cerita agak takut. Tapi saya percaya hidup bersama Tuhan dengan pasal ini tadi, saya eh, kayak membuka perjalanan saya gitu. Intinya ikut Tuhan itu nggak boleh takut, taat aja, taat, sabar, ikhlas. Tuhan akan tuntun itu. Nanti Tuhan akan carikan tempat di mana tanpa kamu harus pindah, tanpa kamu harus apa, Tuhan sediakan itu. Karena janji Tuhan itu pasti. Dari sini saya belajar untuk perang eh, perang dengan musuh itu seperti apa. Nggak harus kita berkuar-kuar, nggak harus kita melabrak walaupun kita udah tahu orang itu siapa. Menurut saya itu nggak penting gitu. Biar Tuhan akan kerjakan itu, saya yakin itu dan saya percaya. Dan Tuhan pasal 10 sampai 12 ini menguatkan saya dari keseluruhan itu, dari cerita itu firman Tuhan itu seperti berbicara, seperti dialog dengan Tuhan tadi saat saya membaca itu. Dan itu benar-benar semua keseluruhan pasal ini menguatkan saya bagaimana saya harus hidup tentang iman yang Kristus, yang benar, yang taat. Itu aja sih Ibu. Terima kasih yang saya dapat. Puji Tuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya memang firman Tuhan katakannya percaya, jangan takut, percaya saja ya. Aku pun juga sering dikuatkan dengan firman Tuhan yang berkata seperti itu. Percaya saja, jangan takut, percaya saja ya. Ya, Shalom Bu Ceti, apakah Ibu Ceti punya tanggapan mengenai ceritanya Bu Sofi? Shalom Bu Ceti. Yang tentang kayak apa itu? Apa katanya Bu tadi? Bu Sofi yang kak di teror-teror kayak gitu Bu. Gimana Bu? Shalom semuanya. Saya baru masuk, baru pulang dari kantor langsung ngelatih. Terima kasih udah berikan kesempatan buat saya. Masalah teror meneror, ya. Tapi saya sedikit tadi terbawa arus dengan bacaan Alkitab, walaupun saya nggak buka ya. Saya buka. Ini saya nggak buka Alkitab. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang luar biasa? Dengan begitunya bangsa Israel, dia kebanyakan ngeluh ya dengan firman Tuhan tadi. Tetapi dia setia dengan komitmennya dia untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Jadi dia punya komitmen. Apa yang udah saya pilih, walaupun mereka mengeluh, apapun, tetap saya akan jaga mereka seperti itu. Dan kemudian tadi, apa tadi Bu Kamagi, teror-teror ya? Masalah teror,
nggak usah berpikir tentang apapun itu, kita tetap fokus dengan Tuhan, itu nanti dia akan hilang sendiri. Dia akan pergi sendiri. Karena sejauh mana iblis mencobain kita, kalau kita hidupnya fokus dengan Tuhan, kita hidupnya mengandalkan Tuhan, kita hidupnya menomorsatukan Tuhan, dia mau apa nama sejauh mana, dia mau buat kita sampai di mana. Ya karena karena kita sering minta pembentengan, karena kita sering menyembah Tuhan, karena kita sering baca Alkitab. Dia merasa panas, ya. Dia merasa tidak nyaman. Sekarang gini loh, Bu, saya mau ngasih apa namanya sedikit pandangan buat ibu-ibu. Sekarang kalau kita ngomongin orang, ya, kita ngomongin orang, lalu orang itu diem aja gitu ya. Orang itu tidak peduli dengan apa namanya apa yang diomongin, mau dijelekin kah, mau apa namanya mau dihujat kek, mau dia bully kek, tapi dia diem aja. Dia nggak nanggapi apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, yang si cerewet ini, dia sakit hati nggak? Kok ini kok nggak ada respon ya orang ini, yo? Gitu ya, Bu ya. Kok nggak ada respon sama sekali untuk apa ya? Ya udah gue pergi aja deh. Akhirnya lama-lama ya yang tadi apa namanya yang tadi ibu itu apa orang itu dibully, dihujat, dia diberkati loh sama Tuhan. Iya kan? Karena dia tidak memandang, dia tidak gampang terprovokasi dengan apa yang orang lain lakukan gitu. Tetap dia memandang Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap menomorsatukan Tuhan, dia tetap hidupnya berserah sama Tuhan. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah dimeteraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus terus. Jangan memandang masalah. Jangan memandang gue dibully, gue nggak suka aku dibully, aku nggak suka aku diginiin. Nggak. Tuhan Yesus hanya dua kata, aku menyertaimu. Ya, jadi tetap saya jarang ikut ini Bu apa ininya Bu Joli. Tadi pas saya buka WA, Bu Joli, ada ini, langsung saya masuk. Karena saya suka pulangnya malam, Bu. Ya, saya suka pulang malam. Nah, ibu-ibu yang ada beberapa di sini yang PTM sama saya tuh sudah tahu saya kalau makanya pulang kadang siang, kadang malam PTM-nya. Nah, seperti itu saya punya pekerjaan. Jadi ibu-ibu, saya menyampaikan tetap fokus sama firman. Ya, kan kita ada lagu di apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Fokus sama firman. Apapun orang mau ngomong apa tentang kita, masa bodoh. Yang penting aku mau ikut Tuhan. Ya, gak perlu orang mau ngomong apa. Mau ngomong kepala di bawah kaki, kepala di bawah kaki di atas, masa bodoh. Yang penting aku mau berjalan dengan Tuhan. Itu aja. Iya, jadi saya mengajarkan ibu-ibu pembaca Alkitab, teruslah membaca firman. Karena firman itu yang menguatkan kita, firman itulah yang meluruskan jalan kita, firman itu yang akan membenarkan kita, firman itu yang akan membuat kita masuk dalam koridornya tuh. Tuhan Yesus berkati. Amin, makasih Bu Ceti. Ya, ibu-ibu apakah ada lagi yang mau sharing, Bu? Saya Bu Marina. Ya, silakan Bu. Saya dari ayat dari pasal 12 ayat 8. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, kata Tuhan. Saya ingat dulu pernah ada pertanyaan dari Bu Eti di yang Keluaran kalau nggak salah, bahwa Tuhan ini maksudnya gimana gitu kan, yang Tuhan itu berbicara dengan Musa seperti seorang sahabat, seorang teman. Tapi kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan mengatakan
engkau tidak dapat melihat wajahku, nanti kau akan mati gitu. Bedanya apa ini? Kenapa bertolak belakang gitu? Jadi saya ingat itu. Nah, saya pun waktu itu iya ya, kenapa ya gitu. Akhirnya saya tanya seorang pendeta, beliau pun waktu itu pas baca tunggu bentar gitu. Nah, terus akhirnya dapat. Jadi pada saat di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang sahabat, Tuhan tidak menunjukkan kemuliaannya, tetapi seperti yaitu dia tadi sahabat bertatap muka. Nah, di ayat berikutnya kalau nggak salah ayat 20 itu Musa mengatakan sebelum ayat 20 Musa meminta kepada Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu katanya. Jadi makanya di ayat 20 itu dikatakan bahwa engkau tidak dapat melihat wajahku gitu. Karena di ayat 20 itu Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Jadi berbeda. Makanya pada saat Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel tidak sanggup melihat, takut melihat wajah Musa. Karena apa? Karena wajahnya pun ada kemuliaan, terpancar kemuliaan dari Tuhan. Itu pada saat bertatap muka itu tadi. Itu jawaban dari itu yang saya dapat dari pendeta, yang saya pun penasaran juga, iya ya kenapa sih gitu. Jadi saya sambungkan lagi itu ke bilangan 12 tadi. Yang membuat saya itu sangat tertarik adalah mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa. Jadi di sini kan Nabi Musa itu jadi pusat dari sungut-sungut, omelan segala macam lah. Nah, tapi Tuhan membela Musa. Pengen dong, saya juga pengen dibela seperti itu. Mengapa kamu? Nah itu, tapi itu pun sudah saya alami. Akhirnya ini tadi langsung mataku melek nih lihat, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Itu dikatakan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan melihat bahwa Nabi Musa itu adalah manusia yang paling lembut. Tidak ada, sampai sekarang pun tidak ada manusia selembut Nabi Musa. Tapi begitu sangat menjadi bulan-bulanan bangsa Israel. Tapi disinilah saya ini tadi, ampun deh. Aku pribadi di sinilah aku oh iya ya, saya pun seperti itu. Aku alami itu. Gitu. Ya puji Tuhan. Sampai saat ini kebetulan banget ya juga nih, puji Tuhan ada Bu Ceti di sini. Bu Ceti itu adalah hamba Tuhan yang sangat membuat saya berubah. Sangat membuat saya berubah. Dari keterpurukan, dari ekonomi, dari yang saya tidak sanggup untuk ibaratnya berdiri tegak itu nggak sanggup. Tapi walaupun strength gitu, Bu Ceti, jangan gitu. Namanya militer ya. Jadi di situ saya berpikir, iya ya, saya kok cengeng ya selama ini gitu. Dari situ saya bangkit dan kemudian ketemu beliau. Tapi aku lebih perubahan dari yang saya lemah itu ya itu bimbingan dari hambanya ini Bu Ceti. Gitu. Pas banget ini malam ini ada. Makasih Ceti, makasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus yang Jadi merubah itu saya. Jadi memang pas baca ini tadi aku enak banget ya kalau kita dibela Tuhan terus gitu. Kita harus benar di mata Tuhan. Gitu ibu-ibu. Itu Bu Marina dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Dewi. Ya benar ya Bu Ibu. Selama kita berjalan bersama Tuhan, yakin percaya semua akan indah pada waktunya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ya Ibu-ibu, puji Tuhan. Terberkati nggak malam ini? Sangat terberkati ya buat aku sendiri juga kayak gitu. Ya puji Tuhan karena jamnya udah lumayan ya. Kita bakalan tutup ya Ibu-ibu ya. Ya bolehkah saya minta Ibu Ellen buat tutup Ibu? Doa tutup malam ini Bu. Terima kasih Bu. Oke, yuk kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang setia akan janjinya kepada kami. Firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu mengerjakan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami kuat, itu semua karena firman-Mu. Kami selalu memperkatakan firman-Mu di dalam setiap tarikan nafas kami, setiap aspek kehidupan kami penuhi dengan firman-Mu, sehingga Engkau betul-betul berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk malam hari ini. Roh Kudus bekerja di dalam komunitas kami, sehingga malam hari ini kami bisa belajar mengenal Engkau lebih lagi. Kami percaya bahwa Engkau sudah mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Engkau setia mengawal mereka, walaupun mereka seringkali melawan kehendak-Mu, seringkali bersungut-sungut, tapi Engkau tetap setia. Dan kami sebagai bangsa Israel rohani, Tuhan, Engkau tetap setia mengawal kami, hingga kami sampai ke tujuan yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk pembacaan firman yang sudah kami lakukan pada sesi malam hari ini. Dan kami percaya Engkau tetap tinggal bersama dengan kami. Engkau kembali mempertemukan kami pada pertemuan-pertemuan perempuan membaca Alkitab ini di lain-lain hari, Tuhan. Dan Engkau terus tambahkan terus kekuatan di dalam diri kami untuk kami dapat berjalan tetap memandang Engkau. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang sudah mati di kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya, menebus kami, menyelamatkan kami. Dan kami tetap tegak karena Engkau. Karena roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan karena hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri kami. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Engkau tetap menyertai kami dalam istirahat kami, dalam tidur kami. Engkau terus berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus yang tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Amin.